Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BEM KM Fateta, berjumpa kembali dalam program Ngobar BEM, Ngobrol Bareng BEM episode 8. Dalam program kali ini, kita akan membahas informasi-informasi menarik, isu-isu terhangat, motivasi dan inspirasi yang tentunya akan dibahas oleh narasumber terbaik kita. Bersama saya Wiranda Erza Pratama akan memandu jalannya tayangan Ngobar BEM kali ini. Oke, pada episode kali ini merupakan episode spesial sekaligus episode akhir dari program Ngobar BEM. Nah, di sini kita sudah kedatangan rekan-rekan dari Kabinet Sinergi Aksi yang akan berbincang-bincang bersama kita menjelang berakhirnya kepengurusan tahun ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya bersama kita dalam tayangan Ngobar BEM episode spesial kali ini. Oke, kita mulai nih ya rekan-rekan. Kalau dari kepengurusan ya, dari awal sampai akhir itu penuh perjuangan sih ya, karena kepengurusan sekarang itu lebih banyak online-nya ya. Sekarang BEM di tahun sekarang itu lebih banyak online karena memang kita OR itu udah dari masa pandemi kan. Dan itu sangat banyak ya rintangan dan masalah yang dihadapin. Apalagi kita Dinas Adkesma itu semestinya ya berada di kampus ya, mengenai advokasi, audiensi ke pimpinan itu harusnya ke kampus langsung. Namun di masa pandemi ini kita memang maksimalkan melalui online ya, lewat chat melalui pimpinan, dan itu memerlukan effort yang lebih daripada offline gitu. Nah, dan sampai sekarang kita di Dinas Adkesma yang berangkatan 6 orang itu udah seperti keluarga ya, dan udah seperti membutuhkan satu sama lain. Dan sekarang udah pada di Padang semua dan kita udah pada meet up. Itu sih pengurusan dari awal hingga akhir sejauh ini ya menyenangkan. Dari Outcast untuk kepengurusan dari awal sampai akhir, mungkin dari awalnya yang masih ada beberapa anggota yang belum kenal dan bahkan masih ada yang belum pernah ketemu, sekarang udah kenal dan udah jadi dekat. Dan untuk dari Outcast sendiri, mungkin kendala yang paling besar itu dalam mengakrabkan dan mendekatkan pengurus, karena dari awal kepengurusan kita udah dilaksanakan secara online. Jadi untuk mendekatkan dan mengakrabkan itu terasa lebih susah. Untuk kendala yang dihadapi, mungkin di setiap prokernya pasti ada kendala. Seperti Sapa Kanersi, mungkin masih ada pengurus yang responnya masih sedikit. Dan seperti proker-proker yang harusnya dijalankan secara offline, yang lebih baik dijalankan secara offline seperti upgrading, secretarial training harus dialihkan menjadi online. Dan itu memerlukan usaha yang lebih, karena dalam melaksanakan proker itu harus menyatukan jadwal pengurus agar bisa terlaksana secara optimal. Dan untuk menyatukan pengurus itu jadi lebih susah karena jadwal dari masing-masing pengurus itu pastinya berbeda dan masing-masing pengurus itu memiliki kesibukannya masing-masing. Semua kepengurusan organisasi dimanapun pasti ada fase naik dan turun. Selayaknya roda, pada saat dimana kita berada di posisi puncak, merasa nyaman dan semuanya terasa mudah, tapi ada kalanya juga kita berada di posisi yang benar-benar terpuruk hingga kita merasa udah gak sanggup lagi untuk melangkah lebih jauh. Terkadang roda itu berputar di jalan aspal yang halus dan terkadang juga berputar di jalan yang berbatu dan berlubang. Tapi yang tanpa kita sadari, roda itu akan selalu berputar selama pengendaranya masih memacu kendaraannya
dan tidak akan pernah berhenti sampai pengendaranya menginjak pedal rem. Seperti itu keadaan kita sekarang. Tanpa disadari, sekarang kita sudah mulai memperlambat laju dan mulai menggunakan pedal rem yang selama ini mungkin kita sempat lupakan keberadaannya. Di ujung pemberhentian, samar-samar namun pasti kita sudah bisa melihat pengendara baru yang sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan roda ini ke tempat yang lebih jauh lagi. Jika ditanya untuk dari awal kepengurusan hingga akhir, saya merasa sangat excited, sangat bangga sekali dengan keluarga, rekan-rekan dari internal itu sendiri. Saya merasa sangat wah gitu rasanya, walaupun terkadang saya kurang maksimal untuk mengayomi rekan-rekan saya di internal, tapi di sini rekan-rekan saya itu tidak menjatuhkan, tidak malah mensupport gitu, malah memberikan semangat, dorongan untuk tetap ayo internal pasti bisa gitu untuk melaksanakan semua proker-prokernya. Internal pasti yakin ya, oleh karena itu saya merasa bersyukur, mengucapkan terima kasih mungkin tidak cukup gitu untuk bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan internal dari awal hingga akhir yang selalu membersama internal, yang selalu semangat, yang selalu memberikan waktunya untuk internal Fateta. Dan alhamdulillah sampai menjelang akhir kepengurusan ini kita masih tetap bersama, masih bisa bercengkrama lagi gitu. Walaupun untuk kita di selama kepengurusan ada suka dukanya juga, kadang rapat ya online nggak bisa offline, nah gitu. Kalau yang saya rasakan gitu, saya tetap saya bangga gitu dengan internal. Terima kasih internal. Kepengurusan Biro Keuangan mungkin sama ya dengan dinas dan biro lainnya, yang awalnya dari pertama terpilih masih excited, dan grup masih ramai, dan penguatan internalnya juga masih baik, masih bagus. Proker juga dari awal di Wangkas pas awal-awal masih berjalan lancar, dan mungkin mulai dari pertengahan atau dari awal semester ganjil ini beberapa staf mulai ada yang susah dihubungi satu persatu, dan proker juga mungkin ada beberapa kelalaian dari kami keuangan dan juga PJ. Namun untuk permasalahannya insya Allah masih terkendali, dan kepengurusan saat hingga di akhir ini alhamdulillah masih baik-baik saja, staf masih lengkap, belum ada yang hilang, yang benar-benar hilang atau mengundurkan diri. Dan untuk proker alhamdulillah berjalan lancar. Pada awal kepengurusan dari Kominfo masih belum ada yang saling kenal, sehingga kami melakukan pertemuan melalui virtual meeting karena keadaan dalam keadaan online. Dalam virtual itu kami melakukan pengenalan satu sama lain, saling kenal, terus membangun chemistry, membahas proker-proker, membagi PJ dan sebagainya, terus menanyakan skill-skill dari masing-masing staff ataupun sekjen ataupun kadinya sendiri, baik itu skill di bagian editing video ataupun di bagian desain, sehingga nanti Kominfo sendiri bisa mengatur jalannya dari editing video tiap dinas ataupun desain dari tiap dinas ataupun biro. Setelah itu kepengurusan terus berjalan hingga tengah. Dari tengah kami mulai sibuk dengan beberapa agenda dari dinas lain ataupun permintaan desain dari dinas lain, dan terjadi berbagai suka dan duka dari dinas Kominfo sendiri. Terus sampai saat ini di akhir kepengurusan kami masih sama seperti sebelumnya, yaitu mengejar deadline dari dinas ataupun biro, terus berusaha juga untuk mengejar deadline dari keluarga kami sendiri. Istilahnya terus kami Kominfo juga masih tetap berusaha hingga saat ini.
Kepengurusan dari awal sampai akhir itu seru banget karena di awal kita nggak kenal ya kan satu sama lain, dan akhirnya kita saling membantu di program kerja, baik itu yang dinas lain maupun dinas kita sendiri. Yang satu ada tugas, yang satu lagi ada tugas juga. Wah, gimana nih itu kan, jadi seru deh bareng teman-teman berjuang gitu, karena nggak semua orang bisa berjuang bareng-bareng kayak kita gitu. Pokoknya keren, semangat untuk kita semua. Ya, untuk kepengurusan dari awal sampai akhir ya, kita memiliki dilema di sini, dimana kita semenjak awal terbentuknya kepengurusan itu sudah full online gitu. Nah, kita memiliki tantangan bagaimana caranya kita dapat menyatukan orang-orang yang bahkan belum kita temui secara langsung, yang hanya kita kenal secara online, itu hanya dapat lihat namanya saja, dilihat fotonya, dan dilihat mukanya atau mukanya pada saat pertemuan di layar. Nah, inilah tantangan tersendiri bagi kita semua. Kemudian untuk selama kepengurusan ini dari PSDM itu alhamdulillah tetap berjalan dengan baik ya, masih bisa berjalan sesuai dengan ciri khas PSDM pula, bahwasanya kan proker PSDM itu laksananya di semester genap gitu. Jadi semester ganjil itu bisa dikatakan PSDM lengang. Nah, disitulah kami memanfaatkan waktu senggang tersebut untuk saling mengakrabkan, saling menyusun rencana dan juga strategi itu bagaimana proker dari PSDM itu dapat berjalan dengan baik ke depannya. Nah, sampai akhirnya keputusan PSDM itu sekarang alhamdulillah masih lengkap ya, dan yang lengkap itu pun juga semuanya masih aktif gitu. Baik Bang, jadi pertanyaannya bagaimana kepengurusan dari awal sampai akhir dari Dinas Sospol ya Bang? Baik Bang, Kak dan teman semua ya, izin menceritakan ya bagaimana sih perjuangan dari Dinas Sospol dari awal sampai pada hari ini, yang sebentar lagi kita akan melakukan sidang ya hampir dari akhir dari pengurusan. Dari awalnya sih kami senang banget sih bergabung dari Dinas Sospol gitu, senang banget gitu ya. Sebelumnya kami tuh belum pernah dari semuanya kami tuh belum nggak tahu tuh apa sih Dinas Sospol gitu ya. Dengan kayak tahun tuh kami selalu giat gitu ikut rapat, alhamdulillah proker pada awal tuh terlaksana gitu. Siap tuh awalnya sih lumayan, awal semuanya aktif banget gitu, ramai banget, seru banget. Tapi udah seperempat perjalanan udah ada yang hilang, ada yang muntaber, menghilang tanpa kabar gitu. Sampai di tengah pengurusan tuh masih aktif gitu, tapi nggak semuanya aktif lagi gitu. Dan sampai saat ini ya luar biasa banget tuh teman-teman yang alhamdulillah gitu. Aku sendiri sih nggak bisa sih menceritakan siapa yang menghilang tanpa kabar gitu ya, tapi alhamdulillah dari sebagian masih ada yang tetap teguh berdiri, masih tagok gitu kan. Dan kan Sospol tagok gitu kan teman-teman. Alhamdulillah masih ada yang tagok sampai akhir pengurusan saya ini gitu. Ceritanya sih ya luar biasa banget sih perjuangan di Sospol ini gitu kan. Belum FGD yang tiap bulan, belum aksi kajian gitu kan. Aduh gitu, asik banget. Sebenarnya sih kayak pelik sekali sih suasananya gitu. Lebih tuntutannya luar biasa banget gitu. Tapi alhamdulillah gitu, di akhir pengurusan ini dari tugas yang banyak tuh kayaknya rasanya udah gak sabar lagi untuk SU gitu. Ya mungkin itu Bang sedikit deh cerita dari awal sampai akhir kepengurusan dari Dinas Sospol gitu Bang. Berbicara tentang kepengurusan dari awal dan akhir sampai akhir, berbicara tentang bagaimana kepengurusan BEM
itu alhamdulillah ketika tahun lalu pemira tahun lalu alhamdulillah saya serta Bang Nofriandi terpilih menjadi wakil gubernur serta untuk Bang Nofriandi sebagai gubernur BEM Fateta. Sebuah tanggungan yang besar, amanah yang besar yang harus diemban selama 1 tahun kepengurusan. Di periode awal-awal, hari-hari pertama dilakukan dengan melakukan diskusi-diskusi dengan BEM tahun sebelumnya serta berdiskusi antara wakil gubernur dan gubernur tentang bagaimana terbentuknya kabinet yang baik untuk depannya. Dan setelah itu dilakukanlah yang namanya open recruitment presidium. Presidium yang kita pilih di sini adalah presidium yang bisa dikatakan tagok atau mampu diajak bekerja sama dalam 1 tahun kepengurusan. Susah senangnya seluruh presidium, mungkin duka-dukanya telah kami ketahui dan kami rasakan juga. Bagaimana kepengurusan kami yang dari awal sampai akhir itu selalu berjalan dengan online. Walaupun di akhir-akhir kepengurusan sempat mengadakan kegiatan-kegiatan yang offline. Setelah mengadakan open recruitment presidium, kita juga perlu yang namanya recruitment staff untuk mendapatkan staff yang memang mampu menanggung-jawabi sebuah program kerja dari setiap dinas ataupun biro. Setelah itu dilakukan yang namanya pelantikan kepengurusan. Setelah itu barulah setiap dinas dan biro melakukan yang namanya tugas-tugasnya. Dan saya sebagai wakil gubernur merasa sangat bangga dan juga sangat berterima kasih kepada seluruh kabinet dari Sinergi Aksi yang telah menyumbangkan, yang telah mengeluarkan tenaga waktunya untuk menyukseskan kabinet tahun ini dan berlayar bersama kami untuk memperbaiki BEM Fateta di 1 kepengurusan ini. Setelah itu banyak suka duka yang memang kami lalui di kepengurusan ini. Tapi dengan adanya komunikasi, adanya perangkulan, kemudian adanya saling bahu-membahu sehingga mampu membuat kita kuat sampai akhir ini. Dan di bulan Desember akan dilakukan yang namanya sidang umum. Mungkin 1 tahun lah kita telah menjalani kepengurusan ini secara bersama-sama. Suka duka kita lalui bersama-sama. Keringat, air mata, tenaga, waktu telah kita persembahkan untuk organisasi pelayanan dan pergerakan di Fateta, yaitu BEM Fateta. Terima kasih dari Yandri mewakili presidium inti dari BEM Fateta, Kabinet Sinergi Aksi. Baik Bang, pertanyaan yang kedua ya, suka dan duka serta harapan ya untuk kedepannya dinas Sospol gitu. Suka bercerita sedikit ya Bang ke teman-teman semua tentang suka dan duka gitu. Kalau suka dan dukanya tuh lebih banyak dukanya deh Bang ke teman-teman gitu. Ya ada yang aduh jadi korban gitu kan, ada yang jadi korban, ada yang jadi beban di dinas Sospol teman-teman. Bang ke teman-teman gitu. Gitu deh. Suka itu sih jalanin proker bareng-bareng gitu. Kalau dukanya sih nggak ada yang mau bantuin gitu ya, proker tuh kita aja sendiri yang lakukan gitu, bangka teman-teman gitu. Suka dan dukanya sih demikian sih Bang kok. Untuk harapannya ya untuk Sospol kedepannya gitu, dinas Sospol kedepannya gitu. Ini harapannya dari dinas Sospol saat ini ya, ini aku ya Kak Bang teman-teman mewakili gitu teman-teman dari dinas Sospol saat ini gitu. Alhamdulillah gitu udah proker-proker yang saat ini gitu alhamdulillah terjalankan dengan baik gitu. Dan kedepannya kami berharap besar gitu proker-proker yang telah terlaksanakan pada kepengurusan tahun ini lebih terlaksanakan lagi pada tahun
berikutnya gitu. Dengar-dengar dari banyak warga bilang bahwa sospol hari ini prokernya sospol pada tahun ini udah bukan nyombongkan diri ya Bang Kak dan teman gitu. Sospol pada tahun ini tuh emang proker kinerjanya lebih baik dari sospol-sospol sebelumnya gitu. Ya harapan kami ya sospol tahun berikutnya kinerja lebih baik lagi gitu. Ya masalah ya selanjutnya harapan kami tuh ya masalah ada staff atau kadin sekdinya anggota sospolnya gitu. Yang ada yang menghilang kabar ya gitu. Ini dengar untuk teman-teman ya yang mau mencalonkan diri di dinas sospol ya apa sih yang telah kita ambil tuh ya itu tuh harus tanggung jawab kita gitu. Jangan hilang tanpa kabar, kesian gitu. Kesian orang-orang yang mau masih mau untuk membangun gitu, melaksanakan proker-proker gitu. Kasihan jadi beban gitu. Ya janganlah muntaber gitu, menghilang tanpa kabar gitu. Kasian banget gitu ya yang menjalankan proker sendirian gitu. Apalagi yang menghilang itu KD dan sekdin ya. Aduh, sudah tuh kayak kehilangan bapak dan ibu gitu kan. Itu sih harapan dari kami gitu dari Dinas Sospol tahun ini. Mungkin cukup sekian Bang Kak dan teman-teman sekalian dikembalikan. Suka duka selama kepengurusan, kalau sukanya ya karena kita nih online gitu. Jadi kalau seandainya kita mau ngadain rapat atau mau ngadain pertemuan itu bisa kapan saja dan di mana saja dan nggak terbatas waktu. Kalau dulunya ketika offline itu kita rapat malam tersebut dibatasi waktu karena nanti tempatnya tutup, kita bisa keluar malam. Tapi kalau kita sekarang rapatnya online, kita sambil di rumah ya itu bisa sampai tengah malam gitu. Nah dan juga kalau pagi-pagi kita tidak perlu akomodasi gitu, karena dulu ketika offline waktu itu banyak dihabiskan untuk transportasi kita dari rumah ke tempat pertemuan, ke ruang rapat. Nah namun sekarang kan rapatnya itu online, ya bisa saja langsung kita buka laptop atau buka HP gitu. Mungkin itu bisa katakan suka ya, sekaligus dukanya juga gitu, karena kita tidak bisa ketemu langsung, cuma bisa lihat layar saja. Nah kalau dukanya sendiri ya ini bersinggungan juga dengan sukanya tadi, dimana kita tidak bisa ketemu dengan orang-orang itu secara langsung. Untuk PSDM sendiri sebenarnya di pertengahan kepengurusannya itu kami sudah mulai melakukan beberapa kali meet up atau pertemuan offline ya, walaupun tidak full gitu, yang hadir paling cuma beberapa orang yang bisa dan juga kebetulan sedang berada di Padang. Nah, namun untuk pertemuan yang full offline juga full semuanya lengkap anggota PSDM itu baru terlaksana sudah mendekati akhir-akhir kepengurusan gitu. Baru lengkap semuanya anggota PSDM itu bisa dapat bertemu secara langsung, secara tatap muka. Nah ini bisa dikatakan duka karena terlambat, dan juga suka karena akhirnya, jangan apa katakan suka karena akhirnya kita dapat bertemu secara langsung gitu. Nah, mungkin itu ya sedikit suka duka mengenai PSDM. Nah untuk harapan kedepannya, terkhususnya PSDM ya, dan juga BEM secara umumnya, ya semoga kepengurusan kedepannya itu lebih baik lagi. Lebih baik dalam arti kata, apa saja yang dapat diambil pelajaran yang baik dari kepengurusan sekarang itu dapat dilanjutkan pada kepengurusan selanjutnya. Dan apa saja kekurangannya yang kami tinggalkan sekarang, nah itu akan kami harapkan dapat diperbaiki oleh kepengurusan selanjutnya. Kalau untuk PSDM sendiri, ya harapannya dari PSDM itu tetap dapat ya mempertahankan ciri khas, keunikan dari orang-orang PSDM gitu. Ya itulah biasanya orang PSDM itu identik dengan memiliki sifat-sifat yang agak unik dikit. Nah harapannya PSDM selanjutnya itu juga diisi oleh orang yang unik, tapi tidak hanya unik, namun juga orang-orang yang dapat berdedikasi dan juga orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Karena di PSDM sendiri bisa dikatakan secara tidak langsung kita mempengaruhi kepengurusan selanjutnya, karena kitalah yang menciptakan atau membina orang-orang yang selanjutnya akan menggantikan posisi kita. Nah, maka untuk itu harapannya dari PSDM selanjutnya itu dapat memaksimalkan lagi fungsi PSDM dan juga menciptakan lagi, lebih meningkatkan lagi lah kualitas dari orang-orang
atau SDM yang akan menggantikan kita, yang akan menempati posisi kita, yang akan melanjutkan tongkat estafet kita ke depannya. Ya, mungkin itu saya kira harapan untuk PSDM. Tetap semangat dan semoga kita semua dilancarkan dan dimudahkan ke depannya. Sekian, kembalikan. Kalau untuk suka dan duka, lebih banyak dukanya sih kalau di Dinas Adkesma khususnya, apalagi kita langsung berhadapan dengan mahasiswa ya, baik itu permasalahan UKT, akademik, dan lain-lain. Terkadang ada masalah yang tidak terselesaikan. Itu kalau untuk Iqbal pribadi sampai overthinking ya, bahkan kepikiran terus gimana sih masalah ini, jalan keluarnya gitu. Alhamdulillah untuk setiap permasalahan itu akhirnya ada jalan keluarnya gitu. Terus dukanya apabila kita lama gitu menyelesaikan masalah dari teman-teman KM Fateta. Kalau untuk sukanya ya, kalau sekarang sih kita udah seperti keluarga ya, yang dikatakan tadi, kita udah membutuhkan satu sama lain, apalagi kalau kita ini ya meet up sekali sih waktu upgrading itu, dan Adkesma yang paling lengkap ya anggotanya, itu sangat luar biasa sih teman-teman di Adkesma. Dan ada hal yang membuat Iqbal pribadi luluh ya sama Dinas Adkesma, karena mereka tanpa mereka ya Dinas Adkesma nggak akan jalan itu. Itu sih, terima kasih ya buat teman-teman Adkesma atas semua pengorbanannya selama ini. Nah itu kita semoga kekeluargaan ini jalan sampai akhir, dan walaupun setelah SU itu tetap jalan. Itu sih untuk suka. Untuk harapan yang ingin disampaikan barangkali yang pertama, yang paling penting itu adalah komunikasi ya. Untuk Dinas Adkesma terutama adalah dinas yang bergerak itu setiap saat gitu, tidak menunggu momen dulu, tapi memang jika ada satu permasalahan itu langsung dieksekusi ya, secepat mungkin gitu. Karena jika tidak dieksekusi secepatnya, nanti masalah itu kan terbengkalai. Nah, maka diperlukan komunikasi yang sangat bagus antara kadin atau sekdinya ataupun stafnya. Itu apabila memang ada kendala itu harus memang disampaikan. Itu tidak ada istilah yang mutaber ya, mundur tanpa berita. Dan sejauh ini alhamdulillah di Adkesma itu kita membersamai hingga akhir gitu. Walaupun kita sedikit, tapi kita bisa bertahan sejauh ini. Kemudian pesannya, jagalah komunikasi dengan dosen atau pimpinan fakultas, kemudian staf-staf di dekanat seperti Bu Ita, Pak Mary, Pak Rian, Pak Man, dan lain-lain, karena mereka lah yang akan membantu nantinya jika dalam pengurusan masalah kemahasiswaan gitu. Itu sih, harus tetap dijaga komunikasinya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu tersebut sehingga kita dapat dipermudah nantinya gitu. Dan terakhir itu pesannya, jagalah Dinas Adkesma tetap harmonis, karena dinas ini harus selalu bersama dengan mahasiswa dan selalu siap sedia melayani mahasiswa KM Fateta. Nah itu sih. Untuk suka duka yang dialami selama di Biro Outcast, mungkin untuk sukanya itu selama kepengurusan ini bisa kenal dan dekat dengan orang-orang yang luar biasa yang sekarang berada di BMKM Fateta, dan diberi kesempatan untuk memegang amanah dan belajar bersama dengan rekan-rekan yang ada di BMKM Fateta sekarang.
Selain itu, suka yang dirasakan mungkin saat terjalankannya proker secara maksimal. Saat proker itu terjalankan dan berhasil dijalankan, mungkin itu ada rasa senangnya tersendiri bagi anggota Outcast tentunya. Dan untuk dukanya, mungkin karena kita dari awal kepengurusan udah online, jadi belum bisa ketemu secara langsung dari awal. Dan terkadang untuk komunikasi juga sedikit terkendala karena perbedaan jadwal kuliah dan masing-masing pengurus itu mempunyai kesibukan sendiri. Dan karena adanya sedikit perbedaan dalam menjalankan proker dari yang kemarin yang harusnya bisa dijalankan offline, tapi sekarang harus dilaksanakan secara online. Harapan untuk kepengurusan selanjutnya dan khususnya untuk Biro Outcast, mungkin sedikit pesan untuk semakin diperkuat lagi pundaknya, diperbanyak lagi sabarnya, dan semakin ditingkatkan lagi kekompakannya, dan semoga di kepengurusan selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Selama lebih kurang 1 tahun kepengurusan, hal yang paling aku syukuri adalah bisa kenal dan bekerja bersama teman-teman pengurus sekarang. Banyak hal baru yang aku dapat dari teman-teman semua, mulai dari argumen, action, hingga opini dari teman-teman yang membuat aku kaya akan pengalaman. Dan karena mostly kepengurusan kita dilaksanakan online, we don't have enough time to have a deep talk, face to face, but I think we can solve it later. Dan aku harap kita tidak pernah berhenti untuk saling berdiskusi dan bertemu setelah kepengurusan kita berakhir. Untuk teman-teman yang bakalan gabung di BEM selanjutnya, aku harap dengan bergabungnya teman-teman di BMKM Fateta bisa lebih membantu dan memunculkan bakat-bakat terpendam yang ada di Fateta, hingga fakultas kita bisa lebih dikenal di Indonesia maupun internasional. Aku harap teman-teman bisa menjaga semangat teman-teman dari awal sampai akhir kepengurusan nanti, dan pencapaian dari teman-teman semua bisa jauh lebih baik dari teman-teman BEM tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk teman-teman BEM Kabinet Sinergi Aksi, terima kasih sudah mau ambil bagian di kepengurusan kali ini, dan aku sangat berterima kasih bisa kenal dan belajar bersama teman-teman semua. Dan jangan pernah berhenti sampai di sini. Jadikan ini sebagai permulaan dari perjalanan besar teman-teman semua. Untuk suka dukanya selama kepengurusan ini, untuk sukanya memiliki keluarga yang selalu mensupport gitu, yang selalu memberikan semangat, yang selalu aktif, selalu memberikan pendapat, yang selalu bekerja bersama gitu selama menjalani tugas dan maupun prokernya gitu, dan juga selalu membersamai lah gitu sampai menjelang akhir ini. Nah itu sih untuk sukanya. Sedangkan untuk dukanya ya sama-sama kita ketahui lah, sekarang juga kita kan masih online, jadi kadang untuk rapat itu masih online, nggak bisa rapat offline, nggak bisa saling tertawa bareng. Dan juga kadang untuk pertemuan itu agak susah itu karena ya kesibukan masing-masing juga kan. Dan juga untuk duka lainnya tuh seperti kemarin waktu PRF itu kurang maksimal ya karena juga masih online, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih tetap bersama gitu di internal di BEM. Itu sih ya untuk harapannya. Untuk kepengurusan selanjutnya tuh lebih baik lagi, lebih punya inovasi yang kreatif gitu, lebih mampu menjalankannya itu secara bersama, lebih merangkul juga, lebih membantu satu sama lain, lebih mensupport lagi, dan juga lebih saling menjaga gitu.
Dan ya untuk kepengurusan selanjutnya, semoga apa yang ada di kepengurusan sekarang itu dapat diambil pelajarannya, dapat diambil baiknya, dapat diambil positifnya, dan yang negatifnya harapannya sebagai pembelajaran juga gitu. Tapi jangan diambil untuk kedepannya. Dan juga untuk hal-hal yang kami tinggalkan, hal yang kami wariskan, semoga dapat bermanfaat nanti seperti PRF ini, semoga dapat dijalankan lebih baik untuk kedepannya, memiliki anggota-anggota yang semangat, yang kuat, yang mampu menjalankannya dengan kerjasama, teamwork yang baik, lebih baik dan semakin baik. Baik, mungkin itu sih. Terima kasih. Kalau suka dan duka, mungkin karena ini online ya, kita mulai dari sukanya dulu deh ya, karena mulailah dari hal-hal yang baik. Sukanya pertama, kita bisa ngambil hikmah dari kepengurusan online ini. Salah satunya itu dari biro keuangan sendiri nggak perlu memegang uang yang banyak, karena sistem kita kan transfer antar rekening. Mungkin ada juga yang kayak bayar uang kas atau bayar uang atribut secara offline, dan itu nggak terlalu banyak, dan nanti akhirnya juga akan ditabungkan lagi ke rekening. Dan juga mungkin karena bisa bertemu orang-orang baru, orang-orang hebat, orang-orang yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan kepengurusan ini dalam satu periode, orang-orang yang berbakat dalam bidangnya, orang-orang yang punya pengalaman yang bisa dibagikan, dan juga menambah wawasan tentang seperti proker-proker dinas lainnya yang mengharuskan pengurus untuk ikut serta. Itu menambah ilmu dan juga wawasan bagi aku sendiri, terutama mungkin juga untuk pengurus lainnya. Dan untuk dukanya, mungkin karena kita nggak pernah bertemu secara full member semuanya, dan beberapa kali pertemuan offline pun nggak semuanya yang hadir. Dan untuk staff-staff yang menghilang, ini juga susahnya kalau online, karena menghilang sangat mudah kalau sedang kepengurusan online seperti ini. Susah dihubungi, beberapa PJ menghilang di saat proker akan dilaksanakan, atau menghilang di saat yang dibutuhkan. Tapi nggak semuanya juga, hanya beberapa mungkin staff yang menghilang seperti itu. Harapan untuk kepengurusan selanjutnya, yang pertama itu adalah perkuat internalnya. Kalau bisa buat senyaman mungkin staff dan pengurus biro atau dinas masing-masing, karena kalau kita udah nyaman, semua proker atau hal-hal berat akan terasa ringan aja nanti. Dan juga untuk kalau bisa pertegas lagi biro keuangan, karena untuk meminta uang kas atau atribut atau uang-uang lainnya itu nggak mudah kepada pengurus yang banyak. Jadi kita harus bisa benar-benar menegaskan mereka kalau sudah waktunya bayar, mereka harus bayar. Dan untuk toleransi mungkin untuk beberapa alasan khusus. Dan juga baik-baik dengan uang, karena uang ini bisa dibilang salah satu hal yang berat dan tanggung jawabnya sangat besar. Mungkin itu. Terima kasih. Suka duka untuk kominfo sendiri mungkin lebih banyak dukanya. Nah, untuk sukanya sendiri palingan nanti untuk staf ataupun kadin ataupun sekjennya bisa merasa tertantang dalam membuat sebuah desain, bisa berusaha mencari sebuah kreativitas baru ataupun inspirasi desain baru ataupun editing video baru, sehingga kita merasa senang mencari hal-hal baru tersebut. Nah, untuk dukanya sendiri mungkin akan sedikit banyak, dimana ada sebagian yang bisa dibilang sibuk, tiba-tiba kayak hilang gitu atau down, dan mungkin ada juga yang kaget tiba-tiba melihat tugas dari info sendiri sangatlah banyak.
dan permintaannya itu deadline beberapa jam, jadi mau nggak mau harus mengerjakan tugas dari dinas ataupun biro tersebut. Soalnya itu kan kayak proker dari orang itu, jadi kalau telat tidak bisa nanya ke kedua dinas, baik Kominfo ataupun dinas ataupun biro yang tersebut. Itu untuk sekarang. Harapan untuk tahun depan, saya harap, bukan saya sih, tapi seluruh Kominfo berharap untuk Kominfo tahun depan, semoga Kominfo BMKM Pateta bisa mencapai ranah tidak hanya sampai dalam ranah fakultas, tapi sampai ke nasional. Minimal terkenal di bagian provinsi saja, minimal di Sumbar itu udah mantap banget. Jadi orang tahu gimana sih Kominfo BMKM Pateta itu, apa aja sih yang diposting oleh Kominfo BMKM Pateta itu, apa aja prokernya dan sebagainya. Mungkin itu harapan saya untuk Kominfo tahun depan. Suka duka di saat pengurusan yaitu ketika kita melakukan program kerja dan di saat itu ada dua pilihan antara akademik dan juga organisasi. Di sana kita harus memilah dan memilih gimana sih cara kita untuk melakukan kegiatan yang satu tanpa meninggalkan kegiatan yang satu ini lagi gitu. Itu struggle banget karena setiap kita pasti mikirnya akademik pasti lah ya kan, gak mungkin enggak. Cuma gimana sih, kita ini ada amanah loh, tanggung jawab harus kita lakukan gitu. Struggle banget untuk program kerja, banyak sebenarnya suka dukanya. Kalau bicara suka duka banyak sih, tapi di balik suka duka kita kan jadi satu apa sih ya gitu, pokoknya suka dukanya menjadikan bahagia ya. Banyak harapan untuk generasi selanjutnya, terkhususnya untuk perempuan. Nah, seperti yang kita ketahui, bila perempuan di suatu negeri berkualitas, maka berkualitas juga generasi ke depan yang akan dihasilkan. Nah, juga ini untuk pemuda. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa depan. Camkan itu. Untuk suka duka yang kami lalui di kepengurusan ini, mungkin dari sukanya dulu ya. Alhamdulillah, ini bisa dikatakan adalah pengalaman pertama saya sebagai wakil gubernur atau pemimpin BMKM Pateta, memimpin sebuah organisasi di tingkat fakultas. Banyak sekali pengalaman yang saya dapat, bagaimana cara merangkul pengurus, cara membantu pengurus dalam mengerjakan sebuah program kerja, pemberian saran, serta memperbanyak relasi saya keluar. Karena di sana saya juga bisa berdiskusi langsung dengan gubernur dan wakil gubernur lain dari seluruh fakultas, serta dari BMKM Unan selaku BEM pusat yang ada di Unan. Selain itu, di sini saya juga memiliki pengalaman namanya berdiskusi bersama orang-orang hebat se-Unan ketika forum koordinasi BEM se-Unan, serta pergerakan yang saya bangun. Alhamdulillah, saya merasakan dampak dan manfaat yang besar yang mampu merubah diri saya sampai sampai di titik seperti ini. Kemudian untuk duka, mungkin banyak ya duka. Setiap kepengurusan, setiap kabinet pasti memiliki duka di organisasinya. Bukan hanya BEM saja, tapi seluruh organisasi pasti memiliki dukanya. Untuk duka di tahun ini, ketika awal-awal kami terpilih sebagai gubernur dan wagub, sempat terlintas di pikiran bahwa kabinet tahun ini akan dijalankan secara offline. Tapi hal berkata lain, kita tetaplah bergerak secara online. Bagaimana program-program yang kita susun, haruslah kita susun secara online. Alhamdulillah, kita bisa mengerjakan program-program kerja tersebut sampai akhir secara online. Walaupun banyak kekurangannya,
baik dari tingkat partisipan ya, dan juga hal semacamnya. Selain itu, duka yang kami rasakan, mungkin kami baru bisa bertemu setelah bulan Juli, baru kami bisa berkumpul. Itu bisa dikatakan bulan yang sangat singkat. Tapi apa mau dibuat, bahwa kepengurusan yang kita jalani itu secara online. Tapi dengan rasa kekeluargaan yang erat, akhirnya di bulan-bulan terakhir ini kita kepengurusan BEM KM Fateta bisa berkumpul, bisa bertatap muka secara offline langsung. Dan bahkan kita bisa mengadakan yang namanya upgrading offline. Itu bisa dikatakan kita berhasil membuat kekeluargaan di BEM, baik itu secara online maupun secara offline. Kemudian mungkin saya sebagai Wakil Gubernur BEM KM Fateta Kabinet Sinergi Aksi ingin meminta maaf jika selama 1 tahun kepengurusan ini ada kesalahan yang saya buat. Tapi kesalahan itu berasal dari diri saya, dan juga kelebihan yang saya berikan kepada BEM itu berasalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan saya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur baru BEM KM Fateta yaitu, yang pertama, kuatkanlah pundak-pundak rekan-rekan sekalian dalam mengemban amanah berat ini, amanah 1 tahun ke depan. Karena ketika saudara terpilih, maka saudara bisa dikatakan siap untuk menanggung beban ataupun menanggung amanah selama 1 tahun ke depan. Amanah tersebut dapat rekan-rekan jalani jika rekan-rekan bisa menguatkan organisasi, baik secara kepengurusan, yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang mungkin mampu meningkatkan keratan kekeluargaan dari BEM KM Fateta kabinet berikutnya. Kemudian jagalah terus komunikasi